warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Jatunisa dengan NIM 2132011026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan pelindungan akan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dalam mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Sebelum kita lanjut ke tantangan perlindungannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak seseorang untuk diakui ekspresi di individunya sebagai perpanjangan dari kepribadiannya. Konsep ini berasal dari Yunani kuno dan Romawi kuno di bawah Kaisar Justinianus I. Pada waktu itu, hak moral hanya meliputi right of attribution atau hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta dari ciptaannya sendiri. Saat itu, plagiarisme menjadi perhatian besar di Romawi kuno ketika tindakan tersebut diartikan sebagai the crime of stealing a human being atau kejahatan pencurian insani. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa ciptaan seseorang sama halnya dengan eksistensi dan integritas pribadinya. Ide ini lantas ditanamkan ke dalam konsep hak moral yang memberikan kepada pencipta hak kontrol atas nasib kontribusi kreatifnya dari modifikasi hukum Romawi, sehingga para pencipta tersebut diberikan hak untuk menggugat seseorang yang membelokkan pesan kreatifnya dengan cara yang tidak diinginkan. Yang pada intinya, hak moral adalah hak untuk mengklaim yang dimiliki oleh pencipta terhadap hasil karyanya. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dan dalam pasal 9 menyatakan bahwa 1. Pencipta atau pemegang hak memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Yang kedua, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Yang ketiga, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur hak ekonomi atas hasil foto atau potret. Setiap orang dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, dan mendistribusikan potret yang dibuat tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Adapun tantangan perlindungan akan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi. Perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral dipengaruhi oleh sistem yang dianut di setiap negara. Sistem tersebut meliputi common law system dan civil law system. Negara penganut common law system pada umumnya lebih mengutamakan hak ekonomi, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jepang. Pada sistem itu, pemerintah mengabaikan hak moral meski menyadari pentingnya dalam karya cipta. Mereka beranggapan hak moral dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan negara penganut civil law system. Negara penganut sistem tersebut tidak hanya melindungi hak ekonomi, tetapi juga hak moral. Misalnya Jerman, Prancis, dan Belanda. Hak moral dianggap penting karena jerih payah dan setiap usaha yang dilakukan pencipta patut dihargai dan dilindungi. Perspektif hukum internasional mengenai hak moral diatur dalam Konvensi Bern pasal 6 yang menyatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikannya atas karyanya dan keberatan atas distorsinya, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta. Selain diatur dalam Konvensi Bern, hak moral juga diatur sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 27 ayat 2 Universal Declaration of Human Rights 1948 yang menyatakan bahwa everyone has right to the protection of moral and material interests resulting
from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author. Dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 secara khusus Pasal 8, Pasal 9, Ayat 1, 2, dan 3. Penerapan hak ekonomi yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta memiliki peran yang penting bagi pencipta, terutama terhadap terjadinya pelanggaran atas ciptaannya. Hak ekonomi atas karya tulis digital berkaitan dengan suatu penggunaan secara komersial terhadap ciptaannya. Penggunaan secara komersial tersebut memiliki hubungan dengan perlindungan hak ekonomi penulis sebagai pencipta konten karya tulis digital. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dapat dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Era globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara bisnis beroperasi dan bagaimana hak-hak individu dilindungi. Meskipun dapat peluang banyak, tantangan dalam perlindungan hak moral dan hak ekonomi semakin kompleks, juga mencakup berbagai aspek yang saling terkait yang mempengaruhi cara kita memahami dan melindungi karya intelektual. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi dalam perlindungan hak ekonomi dan hak moral. Yang pertama ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Di tengah kemajuan teknologi, pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual semakin meningkat. Digitalisasi memudahkan pembajakan karya yang mengancam hak ekonomi pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya mereka. Meskipun ada peraturan internasional yang mengatur pelindungan HKI, implementasi seringkali tidak konsisten di berbagai negara. Yang kedua adalah ketidakmerataan akses teknologi. Globalisasi digital menciptakan kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara yang infrastruktur teknologinya lebih baik dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital, sementara negara-negara lain tertinggal. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap pasar global dan mempengaruhi kemampuan pelaku usaha kecil untuk bersaing. Yang ketiga ada pelindungan data pribadi. Dengan meningkatnya transaksi online, perlindungan data pribadi menjadi tantangan besar. Banyak individu tidak menyadari bagaimana data mereka digunakan atau disalahgunakan oleh perusahaan. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia berusaha mengatasi masalah ini, tetapi penerapan dan pengawasan yang efektif masih diperlukan untuk melindungi hak-hak individu. Yang keempat, ada monopoli dan ketidakadilan persaingan. Dominasi platform digital besar dapat menciptakan monopoli yang merugikan bagi usaha kecil maupun menengah. Hal ini mengurangi peluang bagi UKM untuk bersaing secara adil di pasar global, sehingga menimbulkan tantangan dalam menjaga keberagaman ekonomi. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan publik. Yang kelima, ada adaptasi regulasi. Hukum seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi. Perubahan cepat dalam cara bisnis dilakukan melalui platform digital memerlukan pembaruan regulasi yang cepat agar dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi secara efektif. Ini termasuk penyesuaian terhadap hukum yang mengatur kontrak cerdas, transaksi blockchain, dan aspek-aspek lain dari ekonomi digital. Dalam menghadapi tantangan perlindungan hak ekonomi dan hak moral di era globalisasi dan digitalisasi, kolaborasi internasional dan regulasi yang adaptif sangat penting. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, dapat kita pastikan bahwa inovasi tidak mengorbankan hak-hak individu dan keadilan sosial dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global memberikan dampak kepada berbagai aspek kehidupan. Penemuan yang memberikan dampak yang paling besar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya teknologi internet yang memungkinkan manusia untuk hidup lebih praktis. Kepraktisan yang ditawarkan kepada manusia justru semakin mengancam eksistensi perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.